Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman dan juga Pak Agung, sebagai dosen probabilitas mata kuliah probabilitas statistik. Di sini saya Dava Biasa Santoso dengan NIM 211201201301393 akan menjelaskan mengenai distribusi probabilitas kontinu sebagai tugas akhir dari mata kuliah probabilitas dan statistik. Di sini saya menggunakan alat bantu, yaitu adalah kalkulator grafik, jadi kalkulator Desmos. Mungkin Pak Agung dan teman-teman bisa cari aja di Google, kalkulator grafik Desmos. Kalkulator grafik Desmos ini adalah kalkulator grafik yang sifatnya open source, jadi nanti teman-teman itu tinggal masukkan aja fungsinya di sini. Misalnya kita tulis aja fungsi fx gitu. Nah, fungsi fx nanti grafiknya itu akan muncul sendiri, teman-teman. Oke, kembali lagi ke topik distribusi probabilitas kontinu. Jadi apa sih, teman-teman, distribusi probabilitas kontinu itu? Distribusi probabilitas kontinu itu, teman-teman, pada dasarnya adalah sebuah distribusi probabilitas di mana variabel acak x-nya itu dapat mengambil nilai apapun. Maksudnya apa? Nilainya itu tidak tetap. Maksudnya nilai tidak tetap itu adalah nilainya bukan satu nilai yang eksak. Kita ambil contoh, misalnya adalah curah hujan, teman-teman. Curah hujan. Mungkin teman-teman atau Pak Agung sering lihat berita mengenai cuaca. Nah, misalnya curah hujannya itu hari ini 3 gitu. Nah, 3 mm. Terus kita ingin tahu nih, probabilitasnya curah hujan besok hari itu persis 3 mm. Persis 3 mm. Maksudnya persis itu apa? Jadi persis 3 mm bukan 3,00001 misalnya. Atau bukan 2,999. Kita inginnya persis 3 mm. Kalau misalnya teman-teman itu renungkan, untuk mendapat nilai persis 3 mm ini, itu hampir tidak mungkin, atau probabilitasnya 0. Nah, jadi di distribusi probabilitas kontinu, kita berbicara mengenai batas atau range. Di sini kita ambil batas, misalnya curah hujan di antara 2,5 mm ke 3,5 mm. Nah, di sini salah satu distribusi probabilitas yang sifatnya kontinu itu, teman-teman, adalah distribusi normal. Mungkin teman-teman dan juga Pak Agung itu tentunya sudah tahu ya mengenai distribusi normal atau distribusi Gaussian. Distribusi normal itu adalah salah satu distribusi yang paling populer digunakan untuk statistika. Nah, jadi di sini bisa kita ubah nilai U dan S-nya, atau nilai rata-rata dan standar deviasinya. Jadi misalnya kita ubah nilai rata-ratanya itu, nah grafiknya itu akan bergeser, misalnya dari kanan ataupun ke kiri. Ini kita hapus dulu. Oke, nah nilai grafiknya itu akan bergeser. Oke, nah apabila kita ubah standar deviasinya, pada dasarnya itu kita membahas mengenai landai atau curamnya grafik dari grafik ini, teman-teman, misalnya. Nah, misalnya kita standar deviasinya kita besarkan menjadi 2 misalnya, nah grafiknya akan melandai, teman-teman. Apabila kita kecilkan standar deviasinya, maka kurvanya akan lebih curam di sini, teman-teman. Terus untuk menentukan area tadi yang sudah saya singgung, area ini. Nah, area itu rumusnya adalah rumus kepadatan, teman-teman, atau probability density function. Jadi rumusnya itu ini, teman-teman, integral dengan batas B dan A dari fungsi fx atau fungsi distribusi normal tadi. Nah, jadi untuk fungsi distribusi untuk integralnya itu, kenapa kita memakai integral? Karena tentunya integral itu adalah rumus area gitu, area di bawah kurva gitu. Jadi untuk menentukan area di bawah kurva itu menggunakan integral. Nah, di sini batasnya bisa kita ubah, teman-teman. Jadi apabila teman-teman ingin mencari berapa sih probabilitas, misalnya dari
1,5 misalnya ke 2,5. Nah, ke 2,5. Nah, bisa dilihat, atau 2,4. Nah, bisa dilihat probabilitasnya, area dari kurvanya itu adalah segini, teman-teman. Nah, untuk probabilitasnya bisa dihitung menggunakan rumus ini. Jadi kurang lebih di sini sudah muncul nilainya adalah sekitar 38%. Gitu. Nah, jadi kurang lebih distribusi probabilitas kontinu itu adalah itu, teman-teman. Yang paling berpengaruh adalah tentunya expected variance atau nilai rata-ratanya, dan juga standar deviasinya atau cepatnya penurunan dari kurva ini gitu. Jadi membuat kurvanya makin curam atau misalnya makin landai. Dan tentunya untuk menentukan kepadatan kita membutuhkan batasan. Kita ingin membahas dari batas berapa ke berapa. Nah, apabila misalnya kita tidak pakai batas, teman-teman, atau batas tak terhingga gitu, misalnya batasnya tak terhingga gitu. Ini dari positif, ini maksimalnya adalah 10. Tapi kalau misalnya batasnya tak terhingga, dari positif tak terhingga ke negatif tak terhingga, maka total integralnya itu bernilai 1. Kenapa? Karena tentunya total semua probabilitas itu ketika dijumlahkan akan bernilai 1. Oke, kurang lebih sekian penjelasan mengenai distribusi probabilitas kontinu. Semoga penjelasan saya dapat dipahami oleh Pak Agung dan juga teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa.